Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Lestari dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A atau bisa juga PGMI 3A Institut Agama Islam Yayasan Nurul Islam Bungo. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sastra dan bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Verly Montana. Nah, pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu hampir sama dengan sebuah penilaian atau hasil ujian, atau bisa juga hampir disamakan dengan ujian, tes, dan sebagainya. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu penilaian terhadap hasil pembelajaran bahasa Indonesia, baik keterampilan maupun non keterampilan. Nah, tahu nggak sih keterampilan bahasa Indonesia itu seperti apa? Nah, keterampilan bahasa itu seperti menyimak, menulis, memahami, dan juga membaca apa yang telah disajikan oleh guru tersebut. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 3 ciri penting, yaitu yang pertama, memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa atau peserta didik yang sedang dievaluasi. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap. Yang ketiga, mempunyai sifat atau kebermaknaan yang relatif. Evaluasi pembelajaran memiliki 4 proses penting. Yang pertama adalah input. Input adalah suatu bahan yang dimasukkan ke dalam transformasi. Yang kedua adalah output. Output adalah bahan mentah atau bahan yang dihasilkan atau bahan jadi yang dihasilkan dari transformasi. Transformasi adalah suatu mesin atau sesuatu dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Sedangkan yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah segala informasi baik yang menyangkut tentang transformasi maupun output. Tujuan evaluasi pembelajaran memiliki tujuan yang sangat penting. Yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang telah siswa ketahui. Yang keempat, sebagai motivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah menyediakan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Evaluasi pembelajaran memiliki 7 prinsip penting. Yang pertama, harus bersifat terpadu. Yang kedua, menganut azas kontinuitas. Yang ketiga, bersifat komprehensif atau menyeluruh. Yang keempat, menganut cara belajar siswa yang aktif. Yang kelima, harus koheren atau sesuai dengan tujuan awal. Yang keenam, tidak membeda-bedakan atau tidak diskriminatif. Yang ketujuh, yaitu harus memiliki unsur-unsur pedagogi. Evaluasi pembelajaran memiliki 3 jenis loh. Yang pertama yaitu evaluasi pencapaian akademik. Nah, tujuan evaluasi pencapaian akademik ini yaitu sebagai informasi agar guru mengetahui kemampuan atau sampai mana kemampuan akademik siswa tersebut. Yang kedua adalah evaluasi kecakapan atau kepandaian. Nah, evaluasi yang satu ini membahas tentang agar sang evaluator itu mencari informasi tentang kemampuan siswa tersebut. Evaluasi penyesuaian persona sosial adalah evaluasi yang terakhir. Nah, untuk yang evaluasi satu ini khusus membahas tentang interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya, misal dengan teman, guru, dan sebagainya. Evaluasi pembelajaran memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan dan juga keberhasilan siswa. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan
siswa dalam program pembelajaran. Yang ketiga sebagai bahan bimbingan dan konseling. Dan sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk keperluan kurikulum. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia memiliki ranah keterampilan berbahasa loh. Nah, ada 4 ranah dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Secara konvensional, pasti kemampuan berbahasa itu memiliki 4 jenis ranah keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Oh ya, dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki objek dan juga subjek loh. Nah, ada yang tahu objek dan subjek ini siapa? Untuk objeknya sendiri yaitu adalah peserta didik sebagai objeknya. Sedangkan subjeknya adalah sang peevaluator itu atau guru atau tenaga pendidik yang sedang melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, itulah tadi tentang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita di sini saling sama-sama belajar. Semoga bermanfaat.